Haleluya. Coba tos 5 orang katakan, hari ini aku sangat semangat. Tanya kenapa? Tanya kenapa dia semangat? Tanya kenapa dia semangat? Kenapa kamu semangat? Bilang haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Saya rasa kita semangat bukan karena bertepatan dengan Valentine ya, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita semangat karena ada Kristus di dalam diri kita. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Anita yang boleh mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, dan saya bersyukur Pak kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Waktu saya terbatas saudaraku, tapi dikasih tema topiknya itu luar biasa, yaitu apa? Mengenal Tuhan. Izinkan saya pakai dengan cara nggak KAI tapi dengan WUS. Bilang dengan WUS Bapak itu khotbah. Agak cepat saya saudaraku, tapi referensi firman Tuhan ada. Saudaraku tak kenal maka tak sayang. Saudara find me, temukan saya nanti kalau mau lihat lebih lagi. Saya ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube. Nanti mungkin ini juga masuk YouTube saudaraku yang dikasih tahu, tapi wajah saudara nggak masuk lah ya. Haleluya. Saudaraku, temanya mengenal Tuhan. Nah, saudaraku izinkan saya dengan cepat karena cuma 30 menit saya diizinkan saudaraku. Padahal ini kalau saya khotbah itu berseri. Waktu saya lihat ini, wah ini dahsyat, luar biasa ini saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita buka baca saudaraku, atau saudara boleh baca sama-sama, kita baca dua ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan di mana amin. Yang mengatakan ini saudaraku nggak usah lagi diragukan. Siapa? Rasul Paulus. 2/3 Alkitab yang kau yakini menjadi kitab sucimu, dia yang tulis. Jadi nggak usah diragukan lagi. Makanya saya ambil ini saudaraku yang dikasih Tuhan sebagai sebuah perkataan, bukan tokoh-tokoh dunia yang dipakai oleh pendeta, enggak. Saya ambil dari firman Tuhan karena tokoh ini dengan jelas memberikan contoh kepada kita. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, dan di lain ayat mengatakan saudaraku, semua yang selama ini ku peroleh sampah. Yes. Udah dahsyat saudaraku. Orang yang engkau saudara yakini, saudara jadi orang Kristen sekarang, engkau dibaptis dan segala macamnya, jadi ikut Yesus, itu adalah yang mengatakan ini. Kalau yang mengatakan ini saja yang sekarang saudara ikuti menjadi pengikut Kristus, dia berkata, semua yang ku dapatkan adalah sampah. Dan yang dia berkata, yang ku kehendaki sekarang adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Itu bukan perkataan main-main. Bukan perkataan main-main. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, nggak bisa sampai di sini. Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, orang kalau mau mengasihi Tuhan, dia harus dulu yang mengenal Tuhan. Iya dong. Betul nggak saudaraku? Saya nikah dengan istri saya kenal Dia saudara. Betul nggak saudaraku? Tak kenal maka tak sayang. Betul nggak saudaraku? Jangan coba-coba yang perempuan di sini menyayangi laki-laki yang tidak kau kenal. Kenal dulu dia, baru sayang. Halo? Halo? Nah, setelah itu kita lihat saudaraku. Saya mau beritahu dulu sebelum masuk mengenal Dia. Sorry, saya agak cepat ini saudaraku, ini kasih Tuhan. Yang saya belum masuk kepada mengenal Dia, belum. Coba kita ambil langkah dulu saudaraku. Orang itu akan mengasihi Tuhan kalau orang itu kenal Tuhan. Nah, saya mau beritahu dulu secara cepat, ini satu topik tema khotbah saya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Satu seri itu sekitar 1,5 jam kalau saya khotbah. Ini sekarang saya pakai cara WUS karena Bu Nita main mendesak aja, mengenal Tuhan. Dalam banget nih saudaraku. Nah, ini saya mau cepat aja saudaraku, saya nggak bisa terangkan satu-satu, tapi kalau saya diizinkan next time saya akan bongkar satu-satu. Coba lihat apa keuntungan mengasihi Tuhan. Ingat, dasar orang mengasihi Tuhan adalah apa? Makanya Paulus bilang semua pengenalanku yang lain itu sampah. Dia sampai berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Nah, kenapa? Ternyata orang kalau sudah masuk di dimensi mengenal Tuhan, dia akan menerima keuntungan. Dia tahu dulu keuntungannya mengasihi Tuhan. Betul ya saudaraku? Sama saudara, waktu saudara kerja di tempat ini ditanya sama HRD. Iya kan? Ada pertanyaan setelah HRD-nya wawancara, lalu ditanya, ada pertanyaan nggak? Lalu seorang calon karyawan mengatakan, apakah saya dapat jaminan keselamatan? Kalau kerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, oh dapat. Betul ya saudaraku?
Baru saudara tahu, oh keuntunganku kalau kerja di sini begini, betul ya? Nah, saudaraku, apa sih keuntungannya kalau engkau mengenal Tuhan dan akhirnya engkau mengasihi Tuhan? Saya buka, saudaraku. Yang pertama, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Yang kedua, senantiasa engkau disertai kasih karunia. Yang ketiga, engkau dikenal oleh Allah. Luar biasa loh, saudara itu dikenal oleh Allah. Halo? Halo? Bayangkan Ayub dikenal oleh Tuhan. Sampai Ayub bilang sampai Tuhan bilang sama iblis, kamu dari mana? Dari raun-raun keliling-keliling di dunia. Udah ketemu dengan hambaku Ayub. Ayub tuh sampai dikenal. Saudaraku, nggak usah saudara cari muka sama pimpinan. Kalau engkau dikenal Allah, engkau ada promosi dari Tuhan. Amin, saudara. Coba saudaraku. Karena kadang-kadang dalam dunia kerja ini, saudaraku, ada politik kerja juga, saudaraku. Senggol sana, senggol situ, nggak usah dibahas, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Saya khotbah di perusahaan-perusahaan, ada begitu, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Nah, apa keuntungan mengasihi Tuhan? Mendapatkan lebih, menerima kebaikan, dipercayakan memimpin, Allah bertahta dalam dirimu, diberi kemampuan berbuat lebih yang daripada yang diharapkan, mendapat penjagaan dari Tuhan, saudaraku. Nah, dasarnya orang mengasihi itu dan menerima keuntungan tadi, saudaraku, dasarnya ini adalah apa? Yuk, buka saudaraku, 1 Yohanes 2, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Boleh kita baca, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sudah dapat? Jika sudah, boleh baca dengan cepat siapa yang punya Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan. Cara bacanya juga jangan ini, harus pakai wush, cepat. Ya, silakan. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Ya. Tuhan, aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia Yes. yang ada dari wilayah. Aku menulis kepadamu, hai orang Kolonja, karena kamu telah mengalahkan tindakan. Ya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia Ya. yang ada dari wilayah. Aku menulis kepadamu, hai orang muda, karena kamu kuat dan firman Dia yang di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sudah banyak dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan jelas kepada kita semua diterangkan, dibukakan, saudaraku, karena kamu mengenal Dia. Jadi saudaraku, dasar orang mengasihi, melayani, dasar orang melakukan segala sesuatunya, dia dengan enjoy, saudaraku yang dikasihi Tuhan, cuma satu, karena engkau mengenal Tuhan. Orang kalau nggak kenal Tuhan, sombong, saudaraku. Sombong, saudara. Dia pikir dia nggak mati gitu. Betul nggak, saudaraku? Coba lihat orang sombong, dia pikir dia nggak mati, saudara. Betul nggak, saudara? Padahal di dalam hidup ini semuanya ada end-nya, ada apanya? Ada akhir. Kenapa ada orang berbuat curang? Pak, di satu perusahaan teman saya bilang begini, Pak, pusing saya, Pak. Sales saya, Pak, melarikan uang 200 juta. Yang paling parah dia Kristen, Pak. Oh, bayangin. Kekecewaan tuh berat sekali, saudara. Cuma satu, Pak, jangan salahkan Kristennya. Orang pun walaupun dia berKTP Kristen, tapi kalau dia nggak kenal Tuhan, nggak punya rasa takut, nggak punya respect. Seringkali, saudaraku, kita berpikir kita sembunyi di situ. Saya percaya, saudaraku, setiap anak-anak Tuhan, saya bangga. Di tempat ini, saudara, diizinkan persekutuan. Itu dahsyat, saudara. Tapi Bu Nita, Pak, semuanya sia-sia kalau kita semua di tempat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, nggak kenal Tuhan. Makanya orang yang nggak mengenal Tuhan, dia nggak bersyukur. Betul nggak, saudaraku? Saya di perusahaan, satu perusahaan Sinarmas, itu bosnya kasih perlengkapan alat musik, semua lengkap, saudaraku. Tapi yang datang karyawan untuk doa, untuk persekutuan, cuma 2 orang. Kalau bahasa premannya bilang kampret juga nih orang-orang Kristen, betul nggak, saudaraku? Bosnya udah ngasih ruangan yang bagus banget, lebih bagus dari sini. Tapi mau datang doa aja nggak mau, saudara. Halo, padahal Alkitab katakan gini, kesejahteraan kotamu, saya ganti, kesejahteraan perusahaanmu adalah kesejahteraanmu. Betul nggak, saudara? Kalau perusahaanmu sejahtera, engkau sejahtera.
Benar saudaraku, dimanapun konsepnya itu. Amin saudaraku, kesejahteraan keluargamu adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan tempat kerjamu adalah kesejahteraanmu. Orang itu bisa dapatkan itu, dapat pengertian wisdom begitu tuh karena dia kenal Allah. Tapi kalau nggak kenal Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nggak akan bisa. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, ciri orang mengenal Tuhan. Ada orang bertanya, Pak, ciri-ciri orang mengenal Tuhan gimana? Rambutnya seperti Pak Adven yang ganteng gitu? Enggak. Atau Bapak ini seperti Bapak ini yang lepes begini? Enggak. Ciri orang mengenal Tuhan bukan karena fisik, Pak. Jangan nanti saudara, ciri orang mengasihi Tuhan pakai kacamata seperti Pak Pendeta. Enggak, saudara yang dikasih Tuhan. Cirinya nggak main fisik. Cirinya apa? Hidup dalam firman. Halo, apa? Hidup dalam firman. Yuk, saudara saya baca 1 Korintus 2 ayat yang ketiga. Di atas yang tadi, apa dikatakan? Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu apa? Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saya simpulkan, hidup dalam firman Tuhan. Orang saudara itu kalau dia mengenal Tuhan, hidup dalam firman. Halo. Orang lain boleh curangin dia, tapi dia nggak mau curangin orang. Orang lain bisa pindahkan batas yang menjadi haknya, tapi dia nggak mau pindahin batas orang. Ketika kita dalam firman Allah, saudaraku, maka kita akan terus diproses. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada. Orang yang mengenal Tuhan kalau hidup dalam firman, dia nggak mewek. Kalau hari Valentine nggak dapat coklat, nggak. Halo, lagi jomblo dia bilang, kenapa gue jomblo? Enggak, dia nggak ngutukin dirinya. I'm happy because I'm jomblo. I'm happy karena tahu bersyukur. Ada orang saudaraku ngajarin bersyukur, enggak, ajar dulu mengenal Tuhan. Nah, kalau kita, saudaraku, hidup dalam mengenal Tuhan, saudaraku, kerjaan kita top. Orang dunia bilang perfect. Saya nggak suka ya istilah perfect, tapi saya bilang top. Karena dia lakukan segala sesuatu seperti untuk, bukan untuk. Ada orang kebanyakan pada saya, Pak Pendeta, bagaimana Pak supaya meningkat gaji saya? Saya bilang bukan perusahaan yang meningkatkan gaji kita, kita yang meningkatkan gaji kita. Hah, masa sih Pak? Iya. Kok bisa Pak? Kalau Anda punya kinerja bagus, Anda bisa mengelola hidup Anda, penghasilan Anda naik. Bisa jadi bukan dari satu stok 4 kerjaan, tapi ternyata ada lagi yang dikerjakan dengan kreativitas. Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Dia melihat diri kita tuh dengan luar biasa. Nggak percaya? Kita akan lihat slide berikutnya. Coba perhatikan. Jadi ini ya, ciri orang mengenal Tuhan. Bukan karena fisiknya ya. Bukan. Tapi hidupnya dalam firman. Enggak? Banyak ya firman. Banyak sekali. Nah makanya saudaraku kita belajar kenal dia. Ini cirinya. Sekarang saya mau, ini yang sebenarnya yang paling penting Bu Nita yang mau saya sampaikan dengan cepat sekali. Tapi ini 3 penting poin saudaraku. Mengenal Tuhan. Siapa yang ingin mengenal Tuhan? Udah tahu ya, keuntungan mengasihi Tuhan, dasar orang mengasihi dan melayani Tuhan itu karena mengenal Tuhan. Sekarang mengasihi Tuhan, pertanyaan pertama. Ini aja 3 ini, pulang dari sini, renungkan ini saudara. Yang pertama. Coba kita sebutkan sama-sama, kita bacakan. 1, 2 ya. Udah. Tanya kanan kirinya, lu penting gak sih hadir di tempat ini? Tanya kanan kirinya, lu merasa penting gak? Atau lu merasa terpaksa? Penting nggak? Atau karena aturan perusahaan aja nih? Menurut saudara penting nggak saudara hadir di sini? Penting nggak saudara beribadah? Penting nggak saudara baca firman? Udah itu aja. Nanti tanya pasangannya yang pacaran atau yang udah suami sih, bagi kamu penting nggak sih kita? Bisa. Penting nggak sih tatap mata pasangannya nanti atau pacarnya? Penting nggak sih aku bagi kamu? Kira-kira Tuhan nanya gini sama kita, penting nggak aku bagi kamu? Ini poin pentingnya. Habis ini saya pulang. Loh iya saudara, penting nggak bagi saudara mengenal Allah?
Kalau nggak penting, didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Ditarik-tarik, lagu sekolah minggu. Ditarik-tarik, didorong-dorong. Kalau saudara menganggap mengenal Tuhan itu penting, yes. Pagi-pagi saat teduh sama Tuhan, nyembah Tuhan. Halo, nyembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Makanya waktu masuk kerja, saudara yang dikasih Tuhan, dia semangat. Teman-teman bilang, makan vitamin apa lo? Muka lo senyum-senyum pagi-pagi. Seperti lo nggak punya masalah aja. Teman-teman saya nanya sama saya, apa sih Pak resepnya? Cuma satu. Bagi saya penting Tuhan untuk saya kenal. Makanya saudaraku, orang yang dikasih Tuhan, dengar. Yang kedua, kalau engkau merasa penting mengenal Allah, mengenal Tuhan itu Pak, ada waktu Bu. Saudara dengan istri saudara, dengan pasangan saudara, ada waktu nggak? Ada waktu nggak? Perlu waktu bertemu. Kalau nggak pernah waktu bertemu, berarti saudara nggak penting. Ya, yang perempuan-perempuan di sini jangan kegeeran lihat laki-laki. Mau ketemu aja susah banget ketemu sama saudara. Berarti saudara nggak dianggap. Siapa yang ingin mengenal Tuhan? Ada nggak waktumu dengan Tuhan? Ada nggak waktumu dengan Tuhan? Atau cuma 5 menit? 5 minutes. Malah mencari cepat. 5 menit sak teduh. Wush. Aku nggak sempat loh baca Alkitab, nggak sempat. Ada yang mengatakan begitu, disediakan Tuhan Alkitab suara. Enggak juga bisa dengarnya Pak. Halo, pengennya ternyata di chip di sini, chip langsung tahu Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Halo, untuk kita mengenal seseorang perlu waktu nggak bertemu? Perlu. Betul ya? Ya, kalau si Joni bilang, "Dek, aku sayang sama kamu." Ya, abang ada nggak waktu abang kencar dengan aku? Ya kan? Buktikan hari ini yang mencintai saudara. Kalau dia bilang, "Ya, no time for love," katanya. Berarti saudara nggak penting. Bilang kanan kiri, jangan kegeeran kamu. Selama ini kita kegeeran banget, betul nggak saudara? Halo? Nggak penting. Kalau orang nggak penting, nggak ada waktu untuk bertemu. Kalau penting saudaraku, dia sediakannya waktu. Dia sediakan ada apa? Silakan datang Pak ke kantor saya Pak, ngobrol. Halo, perlu ada waktu kan? Ada. Yang udah menikah boleh katakan? Apa langsung ketemu langsung? Allah, kau bisa ya? Gitu? Langsung kawin mulai besok? Enggak. Berapa lama berpacaran dengan istri? 4 tahun. Sampai yakin dia. Si Ajeng atau si Ayu, betul nggak? Nggak bisa langsung ketemu. Allah, kau bisa ya? Enggak. 4 tahun. Yang udah menikah? Berapa tahun? Ya. Boleh, yang belakang boleh. 11 tahun, 12 tahun, sampai yakin banget nih si Jono ini memang dia adalah pilihan hidupku. 12 tahun. Yang paling hidupnya 50 tahun, 60 tahun, ini kau dengan Tuhan seumur hidupmu. Yang di belakang Mas? Wah, baru 2 tahun mengenal. Allah, kau bisa ya? Halo, itu 12 tahun. Mengenal, yakin betul. Perlu waktu. Ada yang di sini menikah? Bu, menikah 1 hari ketemu? Nah, pasti ketemu ya, Pak, ngobrol. Betul nggak saudara? Ketemu dengan keluarga besar, cocok nggak? Halo, mengenal 2 budaya yang berbeda. Sama dengan Tuhan, kalau engkau ingin mengasihi Tuhan, kenal dulu, itu dasar, paling dasar. Dan orang yang mengenal Tuhan itu perlu waktu. Siapa yang menganggap Tuhan itu penting banget dalam hidupnya? Sediakan waktumu dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir ya,
Pak, kalau gitu Pak, mengenal Tuhan itu penting bagiku penting Pak mengenal Tuhan. Oke, mulai sekarang berubah kita. Yang kedua, perlu waktu untuk bertemu. Tapi yang paling luar biasa, yang ketiga, apa? Ada nggak saudara status saudara siapa? Anak Tuhan kita, Bu. Anak Tuhan. Saya paling geli lah, Pak. Paling geli banget saya. Kalau ada anak, waktu orang tuanya masih hidup, jarang ngobrol. Tapi udah meninggal, wah bikin AI lah, seakan-akan deket lah, apalah. Jijai saya, Pak. Saya bilang geli, waktu masih hidup, apalagi enggak gitu, saudaraku. Sadarlah engkau statusmu sebagai anak Tuhan. Udah, kehidupan udah dipindahkan dari gelap kepada terang. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap. Sebab apa? Sempurna bagiku. Penebusan Tuhan itu udah sempurna. Jangan lagi engkau mengingat-ingat masa lalu. Tuhan udah ampuni dirimu. Engkau anak Allah. Bilang kanan kirinya, engkau anak Allah, bukan anak setan. Bilang. Jangan lagi mau saudaraku engkau digandolin sama setan. Enggak, engkau anak Tuhan. Kalau kita sadar status kita anak Tuhan, gampang kita mengenal Allah. Gampang, mudah. Sadar status kita adalah anak Tuhan. Amin, saudaraku. Ini ada ayatnya semua, tapi saya nggak buka lah, panjang banget nanti. Sadar statusmu, engkau adalah anak Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Sampai Yesus bilang begini, Bapak mana yang ngasih anaknya? Kala jengking kalau anaknya minta roti. Bapakmu di dunia aja tahu memberikan yang terbaik buat engkau. Apalagi Bapakmu di surga. Dan uniknya, Tuhan Yesus sendiri ngajarkan kita doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Itu status yang sangat-sangat dekat. Makanya saudaraku, jangan lagi khawatir jodohmu, masa depanmu, kehidupanmu. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Amin. Walaupun tiap hari naik lantai 4 dengan 4 lantai ngos-ngosan, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Halo. Udah punya anak, Pak? Umur berapa? 7 tahun dan 3 tahun. Saya tanya, Bapak kasih dia tiap hari minum tua? Atau susu? Atau susu? Susu! Pak, saya mau tanya Bapak mau kasih dia sekolah yang Bapak dirikan, dia tahu bilang, siapa namanya? Namanya? Amor. Dipanggil? Amor. Laki-laki? Amor. Bapak dulu kepengen kesampaian jadi preman Raja Basa. Hari ini Bapak delegasikan kamu gak usah sekolah. Kamu harus jadi preman Raja Basa di dalam nama Yesus. Ada Pak? Bapaknya kerja, mati-matian. Pengen anaknya sekolah bagus. Itu bapaknya si Amor dunia ini. Bapakmu di surga, Dia ingin saudaraku kasih yang terbaik buat engkau. Makanya dikatakan jangan lagi kamu khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ayat di atas yang mengatakan apa? Itu orang-orang yang tidak memikirkan itu, mereka cari ini khawatir. Mereka tidak mengenal Allah. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak Allah. Orang yang mengenal Allah, dia tahu. Halo. Makin diberikan kita tugas sama pimpinan kita. Ada lagi nggak Pak tugasnya Pak? Wih, keren ini orang. Halo. Sadar status. Ada jemaat saya, saudaraku, dia kerja di toko pet shop.
Lalu dia curhat, Pak, bosku tuh Pak aneh Pak, bikin peraturan sekarang. Apa peraturannya? Semua sekarang nggak boleh kami menerima makanan dari customer. Ush. Karena dia melayani bagus Pak, melayani bagus. Jadi customer tuh senang bahwa ini buat kamu ya gitu. Tahu saudaraku apa yang terjadi? Apa jawaban saya? Jadi gimana itu ya Pak katanya? Saya bilang, kamu statusmu apa? Karyawan Pak. Status dia apa? Bos Pak. Bosmu malaikat atau manusia? Manusia Pak. Maksudnya Bapak gimana sih Pak Pendeta? Dia itu masih manusia bos. Kalau kamu dapat makanan dari orang lain, dia nanya dong, yang jadi bos di sini siapa sih? Kok aku nggak dapat makanan gitu ya? Coba kalian mikir sekali-sekali bawa makanan sama bos. Mungkin dia nggak makan, tapi sebagai manusia dia merasa dihargai. Saudaraku, kalau kita tahu status kita sebagai bapak, enjoy. Nggak khawatir, kita tahu menempatkan diri, luar biasa. Tadi saya bilang agak jijai saya ngeliat ke orang tuanya udah meninggal, lalu kemudian, aduh, udah meninggal lalu merasa sok akrab banget sama orang tuanya. Padahal waktu dia hidup, orang tuanya dia nggak punya waktu dengan orang tuanya. Satu kali, saudaraku, ada seorang pemuda binaan saya, saudara, ditelepon saya jam 7 malam. Jam 7 malam ditelepon, sambil nangis-nangis, Pak, bapakku meninggal. Ke daerah Tulung Buyut sana, Lampung Utara. Saya jemput ke kosannya, saudaraku, kami berangkat, saudaraku, sampai di Raja Basa, Pak. Pak, berhenti, Pak. Dekat martabak, dia beli martabak. Kebenaran nih, saya lapar juga nih. Tahu aja dia nih, Pak Gembalanya lagi lapar banget. Sampai, saudaraku, Kota Bumi, nggak dibuka itu martabak. Kita seisi mobil agak bingung juga. Lalu kemudian saudara yang dikasih Tuhan. Sampai di Tulung Buyut, dia turun dari mobil saya, langsung lompat bawa martabaknya. Pak, inilah martabak yang kau pesan itu, Pak. Baru saya tahu kalau bapaknya bilang, nah, kalau kau pulang bawalah martabak dari gajimu itu, nah. Ternyata dia selalu abai. Bilang kanan kirinya, kalau engkau mengasihi seseorang, sekarang jangan udah mati baru kau bawa martabak itu, bilang. Karena tahu status. Jangan seperti lagu, Pak. Andai ku tahu akan tiba ajalku, aku takut akan semua dosa-dosaku. Ampuni aku. Jangan. Sekarang kita selesaikan dengan baik. Siapa di sini anak Tuhan? Sadar status saudara anak Tuhan? Sadar? Kalau kita anak Tuhan, saudara kita anak Tuhan. Amin. Sadar sebagai anak Tuhan. Dia pelihara aku, dia jagai aku, dia sudah ampuni aku. Sekarang persembahanku adalah hidupku, yang ku kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kira-kira gimana? Perlu lagi kita diajari senyum? Orang nanya, kenapa sih kamu senyum? Bukan karena di treatment, bukan karena latihan. Aku lihat orang lain senyum karena aku adalah anak Tuhan, bukan anak setan. Jangan sampai orang lain melihat saudara, lihat setan. Tadi saudara lihat WL, saudara lihat apa? Saudara tadi lihat WL, lihat apa? Malaikat atau lihat itu? Setan. Lihat apa saudaraku? Kulihat di wajahmu kemuliaan. Siapa di sini saudaraku anak Tuhan? Ada gen Tuhan dalam diri kita? Jadi kalau orang lain lihat saudara, lihat apa? Bilang kanan kirinya, orang lain lihat aku, lihat apa? Amin. Pak, si Amor mirip bapak, mirip ibu? Mirip. Tapi dua-duanya ada ya? Ada. Curiga nggak kalau bapak nggak mirip ibu, mirip bapak? Ngeri nggak Pak? Ngeri ya? Waktu orang lihat anak bapak, si Amor, orang langsung lihat bapak ibunya.
Waktu orang lihat diri saudara, orang langsung lihat Kristus dalam diri saudara. Amin. Kalau udah amin, mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang dikasih Tuhan. PL-nya langsung lagu ini. Doa dulu, bodoh firman ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Dengan waktu yang terbatas ini, namamu dimuliakan, ditinggikan. Biarlah terus Tuhan, kami mengenal Engkau, karena itulah pengejaran kami dalam kehidupan hidup ini. Dalam namamu kami mengucap syukur, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan WL. Yang diberkati oleh firman Tuhan, bagi katakan amin. Merasa terupdate ya. Orang langsung lihat bapak ibunya. Waktu orang lihat diri saudara, orang langsung lihat Kristus dalam diri saudara. Amin. Kalau udah amin, mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang dikasih Tuhan. PL-nya langsung berdiri. Doa dulu, bodoh firman. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Dengan waktu yang terbatas ini, namamu dimuliakan, ditinggikan. Biarlah terus Tuhan, kami mengenal Engkau, karena itulah pengejaran kami dalam kehidupan hidup ini. Dalam namamu kami mengucap syukur, dalam nama Yesus.